Ya pemirsa, apa kabar? Oke, Semoga hormat, dalam keadaan perempuan dan sehat Vera. walafiat, ya tanpa kekurangan satu apapun. Yang paling Ah. penting harus bahagia, iya dong. Karena Ayuni Tria Oke, kembali jurus. menjumpai Anda di dunia Bidang olahraga. Kung Fu Naga Sakti. Nah, memang bicara soal olahraga ini banyak hal ya, menarik, wow. Apalagi Oke, soal mantap, luar bela biasa. diri. Anda luar Kali biasa, ini tema lanjut kita terus. adalah olahraga bela diri melatih Dua. kewaspadaan. Iya dong, Up. kita harus tetap fokus, harus tetap waspada dengan apapun yang ada di sekitar kita. Tapi bagaimana cara Perhatikan melatihnya? kuda-kudanya. Karena bicara soal olahraga bela diri ini memang tidak hanya berfokus Tiga. pada Up. kekuatan fisik, tapi juga perlu kekuatan mental. Karena berdasarkan sebuah penelitian yang sempat Ayu baca nih ceritanya, 4. seorang karateka itu bahkan pukulannya, kekuatan pukulannya itu tidak hanya 5. berdasarkan dari kekuatan otot ya, tidak hanya berdasarkan Up. kekuatan otot, tapi juga kerjasama yang Oke, baik, siap, mundur lagi ke sinkronisasi yang belakang. baik antara otak dan otot. Udah bisa ya? Seperti apa nih tegang ya? penjelasannya Oke. bicara soal tema kita hari ini? Yuk, ayo ajak mau ketemu sama Coach Doni Manurung. Lagi Siap. latihan di Pas, belakang, up. udah denger kan ya? Jurus-jurusnya kita lihat yuk. Coach Doni. Oke, lanjut ya. Wah, lagi latihan. Halo Iya, teman-teman. halo, Mbak Ayu. Halo. Coach Doni, kita sapa pemirsa dunia olahraga dulu ya. Nih, halo. Ayo udah sama Coach Doni Manurung. Coach Doni, ini kan teman-teman lagi latihan Ah, kungfu lagi. Termasuk dalam bela diri ya, berarti ya, Coach ya. bela diri. Kalau ngomongin kungfu sendiri untuk di Indonesia, Coach Manurung, sebenarnya sejak kapan sih olahraga bela diri kungfu tuh hadir di Indonesia nih? Ya, kalau bicara tentang bela diri ya, bela diri kungfu ini kan banyak, Mbak Ayu. Jadi ada bela diri kungfu naga sakti, ada kungfu naga naga merah, ada kungfu yang lain juga kan. Apa yang ngebedain sebenarnya? Sebenarnya beda di jurus, cuma alirannya mungkin kan kalau kungfu ini kan dasarnya tetap dari Cina, kalau kungfu. Nah, jadi kungfu ini kita namanya perguruan kungfu naga sakti Indonesia. Coach, ketika hadir ke Indonesia pertama kali memang adalah asli dari China ya? Aku dulu kan masuknya tahun 2011-an. Kalau jadi, Coach pribadi ya? ya, jadi udah perguruan kungfu naga sakti Indonesia ini udah berdiri duluan baru aku masuk. Udah lama berdiri baru aku masuk. Oh gitu. Kalau di Indonesia udah lebih tua lah ya berarti ya untuk Iya, usia bela diri dibandingkan pencak silat ya yang pertama kali ya? Kalau untuk usia pencaksilat kurang tahu berapa. Ya, kalau PKNS ini kurang lebih 30 tahunan. 30 tahun. Di Indonesia. Di Indonesia, wow luar biasa. Coach, tapi kalau ngomongin soal perguruan ini ya kita kungfu naga sakti sendiri. Ini kalau jurus-jurusnya yang memang jadi andalan yang diajarin basic tuh apa aja, Coach? Kalau untuk jurus kan kita banyak, tapi untuk jurus dasar yang paling dasar itu kita bisa pelajari kuda-kuda dulu, kuda-kuda kan seperti ini. Oke, kuda-kuda kita belajar. Itu yang paling dasar. Jadi ibaratkan sebuah bangunan yang paling penting itu kan pondasinya. Jadi kuda-kudanya yang paling penting dalam bela diri. Dalam bela diri ya, terutama untuk kungfu ini Iya, sendiri untuk ya. kungfu. Oke, Coach, tapi kalau untuk remaja kah atau anak-anak usia berapakah yang memang bisa mulai belajar kungfu nih? Kalau untuk batasan usia sih kita tidak membatasi. Yang penting anaknya udah bisa diajak bicara, dia juga ada niat untuk olahraga. Tapi paling sekitar 5 sampai 6 tahunan udah mulai bisa kok. Dari mulai usia 5 sampai 6? Iya, 6 tahun. 6 tahun ya? Ke atas. Wah, ini kayaknya dari usia dini yang udah bisa diajarin ya. Iya. Kalau untuk usia paling tua yang masih aman untuk belajar kungfu tuh, sampai usia berapa sih, Bang? Kalau yang paling aman kayaknya nggak ada deh. Soalnya kan olahraga itu kan untuk orang tua juga kan, untuk lansia juga nggak bisa. Kungfu juga bisa untuk lansia berarti? Ya paling hanya tingkat performanya yang kalau udah tua kan tingkat latihannya udah dikurangi, nggak kayak seperti yang masih muda gitu. Oh, nah ini nih yang menarik nih. Jadi apalagi di tengah pandemi COVID-19 ya. Jadi kita kan kalau yang you lihat ini dari tadi teman-teman belajar di belakang kan banyak gerakan ya. Jadi apakah kungfu ini sendiri memang olahraga yang gerakannya cukup padat gitu, Coach Doni? Sebenarnya kalau gerakan di kungfu itu sih ada yang ringan, ada yang ekstrim. Kalau yang ringan ya seperti gerakan menendang, memukul. Tapi kalau yang ekstrim itu seperti salto belakang yang lompat ke atas terus berbalik. Nah itu biasanya diperagakan saat hari-hari besar kan. Nah, itu biasanya untuk belajarnya yang agak butuh waktu mental, lah ya, dan butuh mental waktu juga. yang agak banyak. Nah, ini menarik juga ya ketika Coach Doni bilang belajarnya butuh mental nih.
sama seperti yang tadi kita juga bilang ya pemirsa, bahwa olahraga bela diri ini bisa melatih kewaspadaan. Tidak hanya kekuatan otot, tapi kekuatan mental ya Coach ya. Itu seperti apa sih Coach? Kayak tadi bilang butuh mental gitu. Emang kenapa? Di latihan ada yang ciut mentalnya emang? Biasanya kan kalau misalnya baru-baru nih, masih baru-baru, kita suaranya besar, suaranya tegas, mereka berpikir, waduh, kan mentalnya ada yang kadang ciut gitu. juga. Iya. Padahal kan memang mentalnya harus dibentuk biar menjadi pendekar kan. Wah, oh iya hebat. ini juga nih teman-teman ya. Kan kalau karate, karateka, kalau untuk di kungfu sebutannya kalau kayak Ayu yang pengen belajar kungfu kan wanita. Kalau Bang Doni laki-laki ini sebutannya apa kalau buat teman-teman kungfu? Ya, jadi kalau di kungfu biasanya kalau aku nih laki-laki, aku biasanya disebut pendekar. Pendekar. Iya, kalau seandainya Mbak Ayu mau masuk, ya kan? Mbak Ayu nanti bisa disebut Sri Kandi. Sri Kandi. Kalau yang cewek. Ini seru ya. Jadi teman-teman, ini ada teman-teman Sri Kandi dan juga teman-teman pendekar ya lagi latihan ya. Coach, tapi untuk latihan sendiri biasanya memang butuh waktu berapa lama kita sehari atau seminggu yang biar tetap fokus, nggak terlalu berat juga untuk kita latihan. Ya, kalau untuk normalnya kita latihan 2 kali seminggu. 2 kali seminggu. Lagi mana Ya, kok? jadi kita latihannya Selasa Jumat. Terus itu biasanya sekali latihan itu memakan waktu kurang lebih 2 jam. Oke. 2 jam. Itu sudah termasuk latihan maksimal berarti ya? Kalau latihan maksimal kayaknya lagi. Latihan maksimal itu paling di luar dari jadwal latihan. Kalau Lagi, kayak yang lagi. kemampuan yang dimiliki bisa latihan tambahan gitu. Oke, bisa latihan tambah. Nah ini Udah juga ya, kayang. kan tadi Ayu udah baca juga risetnya. Kalau memang kekuatan otot juga dibutuhkan ya untuk menghasilkan pukulan ataupun tendangan. Kalau untuk adik-adik kan kayak usia 5 tahun, 6 tahun tadi di ini, emang ototnya udah kebentuk kan ini belum Coach? Belum. Nah biasanya apa yang diajarin dulu dari buat bawah, teman-teman dari kita di bawah. usia 5 tahun ke bawah? Ya, jadi kan di kungfu ini kan bukan hanya untuk belajar bela diri. Banyak yang harus dipelajari. Oh gitu Coach, Iya, apa aja mulai tuh? dari tingkat kedisiplinan, mulai dari keberanian, olahraga untuk mengeluarkan keringat biar otot-otot nggak kaku kan. Jadi yang kecil-kecil itu biasanya kita ajari yang pertama itu bukan langsung ke ini langsung paik ya kan. Fighter. Iya. Jadi kita cari dasarnya dulu. Kalau memang dia belum sanggup mengikuti dasarnya, ya kita akan bantu secara perlahan. Soalnya kan mereka juga ada yang masih umur di bawah 5 tahun, contohnya 4 tahun kan. Oke. Iya. Oke. Jadi Berarti ini tadi Coach juga bilang ya pemirsa, belajar kedisiplinan, mental, terus juga olahraganya yang pasti Juga gerakan kesehatan. dan untuk kesehatannya sendiri. Kita coba kupas nih Coach Doni dari kedisiplinan. Kenapa emang kaitannya sama kedisiplinan para Sri Kandi dan juga pendekar ini di kungfu itu seperti apa? Ya, yang pertama kan kedisiplinan orang itu saat latihan. Jadi kalau waktunya latihan ya latihan, kalau waktunya main-main ya main-main. Oke. Ya, jadi dia udah belajar mana yang harus diseriusin, mana yang tidak boleh dimain-mainkan. Jadi dia tahu mana yang harus serius dan mana yang enggak gitu. Iya. Jadi kita memang ketika coachnya kasih materi, ya udah berarti memang harus serius ya. Iya. Ketika memang ada waktunya istirahat, dimanfaatkan untuk istirahat. Ini ketika diteruskan berulang-ulang kebentuknya disiplin dari para pendekar dan Sri Kandi. Iya. Luar biasa ya. Yuk, gimana pemirsa? Disiplinnya udah sejauh mana nih? Udah sama belum kayak Sri Kandi dan pendekar kungfu ya? Nah, Coach, dari usia 5 tahun, bahkan ada yang di bawah 4 tahun kan berarti kedisiplinan juga ya. Kalau mereka lagi mentalnya lagi down tuh Coach, biasanya seperti apa untuk membangkitkan kembali mental Sri Kandi dan para pendekar ini ketika berlatih? Oh iya. Kadang kan anggota kita ada juga yang masih kecil itu kadang nangis kan kalau main-main sama temannya. Bukan dicubit sama coach ya? Bukan. Iya. Jadi kadang dia nangis, ya kita sebagai pelatih harus sabar lah. Harus sabar. Gimana caranya untuk membangkitkan semangat dia lagi? Ya udah. Terus kan. Nah, jadi itu juga butuh tantangan sih buat pelatih. Ya make up Setiap bulu pelatih tuh yang ada di Perguruan Pemuda Sakti Indonesia. Mantap. Iya. Nah ini nih, kan kadang nggak gampang ya. Kadang kita kan ngajarin seenggaknya belajar baca atau belajar menulis aja memang butuh kesabaran ya Coach ya. Apalagi ini untuk membentuk karakter ya seorang Sri Kandi dan juga pendekar. Coach, balik lagi ke Coach dulu nih. Kan tadi memang kalau kungfu di Indonesia udah kita 30 tahunan. Ya. Yang bikin Coach Doni tertarik untuk menekuni dunia kungfu tuh apa sih sebenarnya? Yang bikin tertarik.
Jadi yang bikin tertarik itu sebenarnya gerakannya, gerakan saltonya. Oke, awalnya itu doang lihat dulu. Iya, jadi kan kita lihat perguruan yang lain kan kadang ada yang nggak bisa kan. Nah, tapi yang ini kok bisa. Jadi saya merasa tertantang ya kan. Loh kenapa sih bisa seperti itu? Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua kan untuk bela diri juga. Kita kan sebagai laki-laki harus bisa dong menjaga. Oh, ayo laki-laki ya harus bisa bela diri. Menjaga orang-orang yang dekat sama Di sekitar kita ya. Kita kan. Nah itu yang kedua. Terus yang ketiga juga Satu lagi, Bref. Jadi saat saya melihat pelatih dulu dulu pelatih ada Sini. namanya Bang Juli Panjaitan, pelatih saya. Oh, oke. Nah, dia berkarisma gitu. Proporsional ya, Iya. berkarisma. Nah, itu salah satu juga yang membuat. Wah berarti ada perbedaan kan antara anggota bela diri sama yang bukan anggota bela diri. Anggota bela diri. Iya. Oke. Gitu. Berarti udah kelihatan ya dari postur tubuhnya nih ya. Iya. Tapi waktu itu ada rasa sempet, aduh kayaknya salah masuk nih, kayaknya keras nih latihannya. Gimana gitu Bang awal-awalnya? Selain memang termotivasi tadi di depan. Sebenarnya kalau sempat salah masuk enggak sih. Iya. Udah nggak jadi bela diri deh, yang lain aja deh. Malah saya beruntung. Wah ini latihan yang paling keras berarti ini yang terbaik. Oh, itu malah mengasah Iya. mental ya. Oh. Itu menjadi tantangan juga kan buat kita kan untuk ikut. Nah, jadi dulu saya sempat juga pas ikut latihan sempat ini kakinya keseleo kan. Pas Leo. Nah, jadi habis itu saya berpikir, waduh, gimana ini nanti nggak bisa ikut kungfu lagi? Saya sedih di situ. Oh. Iya, sedihnya di situ. Jadi Oke. bukan malah jadi, waduh, latihannya terlalu keras. Saya nggak pernah berpikiran seperti itu. Oh. Tapi Tetap ini semangat. yang luar biasa ya. Kalau ketika memang kita ada kendala atau kayak tadi cedera, bukan malah bikin kita mundur, malah Iya. bikin kita terus semangat ya. Iya. Coach Doni, kita ngobrol lagi sembari kita sapa juga teman-teman di belakang. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Olahraga. Pemirsa, kita balik lagi di Dunia Olahraga ya, masih sama Coach Doni Manurung. Ya, Oh, Medan ya. Medan. Medan. Mana nih yang marganya sama Manurung nih sama Coach Doni ya. Nah, pemirsa tadi kan kita udah tahu dari Coach Doni kalau yang latihan kungfu atau belajar kungfu kalau perempuan seperti Ayu namanya Sri Kandi. Kalau laki-laki pendekar. Yuk kita ngobrol yuk sama teman-teman yang ada di sini, tapi boleh deh satu deh. Karena Ayu pengen tahu nih kesannya belajar di sini seperti apa, kendalanya. Siapa tahu nanti pemirsa juga tertarik ya untuk ikutannya. Coach, siapa coach yang bisa kita ajak ngobrol nih coach yang lagi latihan? Oh ya, Daniel, coba Daniel ke sini. Daniel, waduh dari cara jalannya udah beda ya. Halo Daniel. Iya. Lagi latihan ya? Iya. Ngobrol dulu bentar sama coach ya, sama Ayu ya. Daniel, sebenarnya kenapa sih Daniel tuh tertarik untuk latihan kungfu gitu awalnya? Karena saya ingin memperkuat fisik saya dan saya pengen mencari teman-teman baru. Oh, emang kenapa fisiknya awalnya lemah gitu? Saya agak kurang olahraga. Kurang olahraga awalnya. Iya. Berarti sekarang Daniel umur berapa nih? 14 tahun. Dari umur berapa mulai? Dari umur 13. 13, kurang lebih 1 tahunan ya, baru ya. Iya. Oke, terus mau cari teman-teman nih. Coach, memang ketika kita belajar kungfu kan kita dapat teman-teman yang banyak, Coach Doni. Ya otomatis sih kan kalau misalnya ada anggota yang baru bergabung, nah itu kan udah termasuk saudara dalam seperguruan. Oh gitu, Iya. jadi udah banyak saudara seperguruan nih Daniel. Iya. Coach, waktu pertama kali Daniel datang, Coach juga yang ngelatih dari awal atau enggak nih? Ya, dia juga murid saya. Nah, ada perubahan nggak ketika Daniel baru pertama kali datang, diajar sama Coach Doni sampai sekarang Daniel yang berdiri di samping Coach Doni nih? Mungkin tanya sama orangnya aja langsung. Oh, Ya, nanti gimana? dari penilaian coachnya ya, waktu dia masuk kondisi fisiknya kayak gimana gitu awalnya. Kalau sekarang mungkin udah punya performa yang bagus, tapi dari Daniel dulu deh. Daniel gimana perubahannya? Kalau saya sekarang semakin kuat, staminanya semakin besar dan saya bisa melakukan hal-hal dalam jangka waktu yang panjang seperti membersihkan rumah dan segala Oke. macamnya. Bantu-bantu orang tua jadi disayang ya. Terus gini, waktu Daniel tahu ada kungfu, perguruan kungfu tuh dari mana awalnya?
Awalnya saya tahu perguruan kungfu itu dari papa saya. Papa saya bilang, oh kamu ada potensi nih di kungfu, cobain. Ya udah saya awalnya coba-coba aja masuk ke kungfu. Akhirnya ya sampai sekarang ini. Dan ketemu sama Coach Doni, Iya, ketemu langsung sama dilatih Coach ya Doni. pertama Langsung kali. dilatih. Terus gini, masih inget nggak jurus atau gerakan yang pertama kali Daniel pelajari itu apa? Jurus yang pertama kali diajarin itu jurus dasar, sama ada beberapa atraksi dan juga jurus pedang. Jurus pedang. Wah, ini nanti kita lihat ya atraksinya. Tapi kalau dari orang tua, tadi kan papa emang kasih kayaknya kamu ada potensi nih gitu. Sejauh ini supportnya seperti apa lagi tuh Daniel? Sejauh ini kalau orang tua mereka oke-oke aja aku ikut kungfu, dan mereka tuh masih support dari dulu sampai sekarang. Buat kamu sendiri masih terus semangat nggak nih untuk belajar kungfu nih? Kalau buat saya sendiri saya masih semangat, masih ada keingintahuan rasanya jadi sabuk coklat itu gimana sih, rasanya jadi sabuk hitam itu gimana sih. Sekarang masih di Dia Sabuk sekarang biru. tingkat 2. tingkat 2. Iya. Nah, kita coba bahas dulu ya. Untuk tingkatannya itu gimana? Kan buat Ayu juga nggak tahu dia belum paham nih. Iya. Karena kayak Daniel bilang, aku pengen ngerasain sabuk hitam, sabuk coklat. Lah, kalau Ayu kan warna doang tuh. Nah, sebenarnya apa sih Coach maksudnya? Jadi warna pada sabuk itu kan memiliki makna. Jadi setiap sabuk itu tingkatannya berbeda, setiap warna maksudnya. Mulai dari tingkat yang paling dasar, terus tingkatannya tambah lagi ke tingkat 2, ke tingkat 3, semakin berat latihannya, sampai ke tingkat terakhir. Sampai tingkat terakhir ada ujian ya. Oke, untuk Daniel sendiri sebenarnya ada kendala nggak sih waktu belajar jurus atau gerakannya? Ada yang sulit nggak? Kan kalau Bang Doni bilang semakin sulit dia semakin tertantang tuh. Kalau Daniel gimana? Kalau kesulitan di setiap sabuk pasti ada. Nah, kalau saya sendiri kesulitannya pas di awal itu beradaptasi. Jadi harus loncat duduk lah, duduknya beda dan segala macamnya. Tapi kalau untuk saya sendiri cara mengatasinya itu ya sama teman-teman saya sini, saudara-saudara saya di sini gitu. Terus untuk bagi waktunya, kan Daniel juga punya kegiatan sekolah. Iya. Kalau untuk latihan setiap hari apa nih Daniel Coach? Kita sebenarnya latihannya Selasa dan Jumat. Selasa dan Jumat kita latihan berarti seminggu 2 kali ya? Ya, rutinnya. Seminggu 2 kali dengan frekuensi waktu latihan kurang lebih 2 jam. Kurang lebih 2 jam. Kurang sekali lebih latihan. 2 jam. Nah, Daniel ngatur waktu nih antara latihan kungfu, belajar tuh gimana? Kalau saya ngatur waktunya itu dari misalnya hari Selasa ada kungfu, hari Seninnya saya kerjain dulu PR-PR yang buat hari Selasa. Terus hari Selasanya saya kungfu, malamnya saya coba lihat lagi besok kungfunya kapan lagi. Jumat, oke. Kamis, Rabu, Kamis saya belajar lagi, ngerjain tugas-tugas rumah. Terus hari Jumat ya saya kungfu lagi begitu. Berarti ini tadi yang pemirsa masih ingat dong, Coach bilang ya kalau juga bisa melatih kedisiplinan. Iya, kedisiplinan. Berarti ini secara tidak langsung Daniel udah bisa mendisiplinkan waktunya ya Coach ya? Iya, gitu kira-kira. Untuk belajar terus juga untuk latihan kungfu. Nah, Daniel gini, kalau untuk kedepannya harapan Daniel gimana kah? Pengen apa nih yang bisa dicapai dari kungfu? Untuk kedepannya saya harapannya bisa menjadi seperti coach saya Doni ini, Woi. karena dia tuh panutan saya. Hah? Dan saya berharap saya bisa kayak coach Doni buka cabang sendiri. Gitu. Punya perguruan juga ya. Iya. Tapi untuk ini prestasinya Daniel secara pribadi apa aja yang udah didapat nih? Kalau prestasi saya secara pribadi sih nggak ada, tapi saya yang kalau Kungfu. di grup itu lebih berani lah istilahnya. Saya yang lebih berani dalam atraksi dan segala macamnya. Oh gitu. Coach, sebenarnya penilaian untuk Sri Kandi dan juga pendekar itu kayak tadi Daniel bilang lebih berani, kayak lebih sebenarnya apa yang bisa dinilai progresnya yang bisa Coach lihat misalnya Daniel dibandingin teman-temannya itu nilainya seperti apa sih Coach? Ya, kadang kan kalau misalnya anak-anak ini kan kita suruh datang untuk tampil, untuk tampil di depan banyak orang, itu kan kadang mentalnya diuji. Oke. Jadi mungkin dia lebih ini sih kalau misalnya tampil di depan umum, dia lebih berani daripada yang lain. Oh. Ya berarti kan mentalnya udah lebih tertempa dari yang lain tinggal mengikuti kan gitu. Nah, nih Daniel, kan Coach bilang juga tadi di awal, biasanya ketika Coach yang ngajar tuh suaranya kayak keras gitu, itu bikin mentalnya ciut. Awal-awal kamu ngerasain gitu nggak? Awal-awal enggak, karena meskipun Coach Doni ini suaranya di latihan itu
menggelegar atau keras, tapi dia tuh baik hati. Semuanya kita semua baik hati di sini. Waduh, sweet banget nih ternyata. Nih, kan bela diri khususnya kungfu ini juga meningkatkan kewaspadaan ya, Coach ya. Sebenarnya apa kewaspadaan terhadap apa sih, Coach? Apakah kita kewaspadaan ketika nanti tarung dari gerakannya atau juga jurus yang dikeluarin lawan, atau pengaplikasiannya seperti apa sih, Coach? Ya, kalau kewaspadaan sih saya kira bukan cuma untuk bertarung aja ya. Dari semua aspek kehidupan juga kita harus waspada ya. Betul. Jadi saat kita melangkah di tempat yang lain, kita udah siap gitu. Jadi rasa percaya diri kita yang memiliki bela diri udah lebih daripada orang yang tidak memiliki bela diri. Nah, jadi contohnya nih, saya mau pergi nih ke kampung, ke daerah orang lain lah dulu. Iya, ya belum kita tahu ya, Iya, biasa. itu kan mentalnya diuji kan. Nah, jadi saat kita udah punya bela diri, mental kita udah ditempa, jadi kita udah siap. Nah, salah satunya contohnya udah bisa merantau lah ke tanah orang kan gitu. Waduh. Gitu dia. Dari Pulau Sumatera ke Pulau Jawa Nah, ya. contohnya. Daniel, sebenarnya kalau untuk Daniel sendiri nih ke teman-teman, tadi kan jadi banyak teman. Iya. Beradaptasinya ke teman-teman seperguruan gimana awal-awal? Awal-awal saya beradaptasinya itu ngobrol-ngobrol dulu pas istirahat, coba oh kamu lagi ngapain. Terus kita kadang kalau misalnya lagi lupa jurus itu minta sama teman-teman, oh jurus yang nomor 15 gimana sih, jurus nomor 16 gimana sih gitu. Wah, berarti kita harus ngapal jurus per nomor gitu ya, Coach ya? Iya, kita ada bagian-bagiannya. Untuk tingkat 1 jurusnya apa, berapa jumlahnya. Dan ini bisa kalau kejadian lupa, bisa lupa jurus juga berarti ya? Bisa, dan kita ngatasinya sama-sama. Jadi kita gitu. satu ingat ini, oh oke, ya berarti kayak gini-gini gitu. Kita sama-sama belajar gitu. Berarti jurus di kungfu ini banyak gitu ya, Coach Daniel? Banyak sekali. Oke, berarti kendalanya kalau Daniel ada menghafal jurus itu jadi kendala nggak sih? Menghafal jurus pasti kadang ada kendalanya gitu. Kendala entah jurusnya terlalu rumit atau gimana. Nah, itu cara ngatasinya ya sama teman-teman. Sama teman-teman ya. Coach, kenapa sih jurusnya rumit itu emang apa Coach, gerakannya kenapa jadi rumit tuh kayak kata Daniel? Atau misalnya yang muda sebenarnya fungsinya buat apa sih sebenarnya? Selain mungkin untuk bela diri tadi, pertahanan diri gitu, Coach. Jurusnya? Iya. Salah satunya fungsinya untuk menguasai diri. Oke. Ya, jadi mengontrol diri. Saat kita merasa kesakitan, kita kuat nggak? Oke. Kalau misalnya dia tadi bilang lupa, mungkin karena kurang diulang aja. Oh, berarti harus ada repetisi gitu ya, repetisi ya untuk setiap gerakan ya. Daniel butuh berapa waktu untuk menghafal gerakan atau jurus nih biasanya? Biasanya kalau saya sendiri sih untuk menghafal jurus 1 minggu itu ada 5 lah. Oke. 1 minggu ada 5. Kalau misalnya saya salah satu jurusnya lupa, saya bisa gampang ingetnya. Jadi dari nomor 1, 2, 3 gitu. Oke, tetap ya pengulangannya harus kayak gitu ya. Wah, ini ternyata nggak gampang juga. Tapi tenang, itu dia. Mentalnya diuji di situ. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Daniel, terima kasih ya. Coach Doni juga masih temenin, jadi jangan kemana-mana, tetap di Dunia Olahraga. Pemirsa, terima kasih tetap setia di Dunia Olahraga. Gimana, udah olahraga apa hari ini? Jangan sampai ya, sebenarnya ini juga jadi kayak Bang Ingetan Ayu ya. Karena sekali lupa untuk olahraga, masih ada minggu depan, masih ada lama-lama bener loh Coach. Jadi males banget buat gerak, sekalinya gerak, otot-otot kayak udah dikepukin sekampung ya. Sebenarnya ini ngaruh juga nggak sih Coach ketika kita nggak latihan intensif, terus mulai lagi latihan ke fisiknya kita tuh? Iya, itu sangat berpengaruh. Nah, jadi kalau misalnya kita udah latihan sering, rutin, terus tiba-tiba berhenti, terus pengen balik lagi latihan, itu badan kita akan terasa berat. Iya. Itu juga dirasain nggak sama Daniel? Dirasain, karena kalau misalnya saya kekurangan olahraga itu pas saya mau olahraga lagi itu rasanya aduh males, aduh nggak enak. Gitu.
Tetap berarti rasa malas itu manusiawi lah. Cuma balik lagi motivasinya untuk gerakan. Coach, kalau dari coach sendiri nih, dan juga nanti Daniel boleh ya, kita harus jaga makan nggak sih kalau di kungfu sendiri, pola makannya tuh seperti apa? Karena kayaknya kan butuh otot yang kuat. Kalau dari coach Doni gimana? Kalau pola makan sih memang harus tetap dijaga ya. Jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu kan harus yang bervitamin. Contohnya yang segar, sayur, buah. Jadi biar badan kita juga bisa berisi kan, bisa terisi. Jangan cuma keluar tapi masuknya nggak ada kan. Betul, Jadi sama aja. berisinya berotot ya, bukan berisi gemuk ya. Oke, kalau di Daniel gimana untuk pola makannya? Kalau saya sendiri pola makannya saya jaga. Kadang kalau misalnya saya di rumah lapar nih pengen snack, ya udah ambil buah satu, ambil ini satu. Terus kalau saya coba ini untuk nggak makan yang minyak-minyak, kayak misalnya makan ayam goreng atau segala macamnya. Oke, itu juga berpengaruh ya kalau buat Daniel ya? Iya. Nah, kan pola makan juga tetap dijaga. Pastinya ini kan juga korelasinya ke tubuh. Terus waktu latihan nih Daniel, pernah ngalamin cedera nggak sih? Kalau coach udah tuh tadi. Kalau Daniel gimana? Kalau cedera saya pernah. Kalau di sini cedera kita langsung pertolongan pertamanya cepat. Jadi kalau misalnya kamu sakit ya langsung diurut atau segala macamnya gitu. Oh gitu. Tapi memang boleh diurut loh kalau ketika kayak teman-teman kumpul latihan kesleo gitu untuk tergantung kondisinya. tindakan pertolongan pertamanya. Kalau masih memungkinkan ya diurut dulu. Kalau memang udah parah kan ya kita bawa sama yang lebih ahli. Oke. Iya. Kalau Daniel sendiri sampai mana tuh cederanya udah ya amit-amit lah ya, jangan sampai parah ya. Kemarin ngerasain apa tuh? Kalau saya sendiri cedera itu cuman keseleo sedikit sih di kaki. Biasanya butuh 2-3 hari untuk sembuh lah. Recovery ya untuk sembuh ya. Tapi gini Coach, ketika teman-teman biasanya berlatih kan harus ada yang dihindari supaya nggak cedera. Nah harusnya apa yang mereka hindari dan jadi kewaspadaan gitu loh Coach? Ya jadi cedera yang paling memungkinkan itu kan saat orang berolahraga tapi langsung masuk ke tingkat yang berat. Nah jadi sebelum untuk meminimalisir tingkat cedera, kita harus pemanasan dulu. Oke. Iya, pemanasan dulu. Berarti pemanasan ini adalah hal yang paling penting ya? Iya, sebelum olahraga berat. Untuk waktu pemanasan sendiri kita butuh range waktu yang berapa sih Coach sampai kita merasa siap mulai untuk berolahraga kalau dari Coach sendiri? Kalau saya biasanya kan untuk melakukan pemanasan itu kepada anggota kurang lebih 15-30 menit. 15-30 menit, oke. Itu pemanasan mulai dari kepala, terus pundak, lengan, tangan, pinggang, paha, sampai ke kaki. Oke, kita harus mulai aktifin dulu ya Coach. Iya. Jadi nggak langsung pakai jurus gitu. Daniel, kamu sendiri kalau untuk latihan nih ya, yang memotivasi kamu sendiri nih, akhirnya kayak oke, kan tadi udah disampaikan juga ya, pengen kayak coach juga gitu. Dari makin hari terus ngelihat sebenarnya teman-teman jadi makin rame juga nggak sih? Nah apa sih yang bikin termotivasinya kamu terus gitu? Kalau motivasi saya sendiri sih Coach Doni ya, Coach Doni bisa handstand atau mungkin salto gitu. Saya jadi, gimana ya caranya ya? Langsung tanya atau gimana ya gitu. Jadi kita diajarin. Triknya juga jadi kok coach bisa, masa gua nggak bisa sih? Iya. Tapi gini, kan udah bisa ini gerakan ya, handstand juga. Sempet nggak sih ada rasa pengen pamer tuh ke teman-teman yang nggak latihan bela diri itu? Kalau pamer sih pasti ada lah. Cuman saya nggak pamerin secara langsung. Kecuali kalau misalnya saya diminta, ayo dong cobain, kasih lihat gitu. Oh baru saya ini. Tapi kalau kita sendiri tidak boleh yang namanya langsung pamer, sombong gitu nggak boleh. Oh ingat ya nggak boleh tuh ini ya dari yang jagonya. Coach, tapi kenapa sih Coach kadang gini, baru sejurus 2 jurus doang nih kan. Tadi kan kita ngomongin kewaspadaannya, ya bisa apapun itu. Tapi kadang kenapa ketika kita belajar satu jurus dapat, itu bawahnya pengen petanteng ngasih lihat nih ke teman-teman. Coach ngalamin itu nggak sih? Awal-awal gitu? Pernah juga sih ngalamin. Iya. Jadi saat kita udah pernah bisa satu hal, pengen langsung kita pamerin ya kan. Biasanya itu tingkat pemula. Oke, tuh yang pemula biasa suka pamer ya. Yang tong kosong nyaring bunyinya. Jadi kalau misalnya yang udah berisi, yang udah ilmunya udah banyak, udah masuk tingkat tinggi, itu nggak akan pamer lagi. Iya.
Ini yang juga jadi ini ya buat kita ya, karena terus belajar apa tadi kayaknya juga penasaran, jurusnya banyak banget, rumit lagi kalau kata Dani ketika dapat jurus yang rumit. Kalau yang standar mungkin bisa ya Daniel ya. Terus gini Coach, ketika kayak bertarung gitu, Ya. ada lawannya, apa yang perlu kita waspadai? Yang paling kita waspadai, yang paling kita waspadai ya serangan dari lawan. Serangannya bagaimana, terus bagaimana kita untuk menghadapinya. Oke. Iya. Nah serangan yang biasanya harus kita, kayaknya kebaca nih sama kita. Kalau dari Coach ini apa yang dihadapi selama bertarung nih? Pakai kungfu. Lawannya biasanya gimana tuh? Biasanya kalau saya bertarung mah, lawannya kan biasanya nendang ini, pakai kaki. Jadi saya udah siap-siap nangkis pakai tangan. Oke. Gitu. Kalau misalnya dia lanjut pakai tangan, ya saya juga nangkis pakai tangan. Terus siap-siap untuk serangan balik. Oke, nah Gitu dia. Coach di kungfu ini sendiri mengandalkan kecepatan nggak sih Coach? Kalau di kungfu sebenarnya semuanya diandalkan. Kecepatan, kekuatan dari pukulan dan tendangan, kemudian kewaspadaan, penguasaan diri. Banyak sih yang harus dipakai untuk menghadapi lawan. Nah ini menarik nih, penguasaan diri. Emang kenapa Coach kayak Daniel udah punya ilmu? Dia kan tadi juga menonjol lah ya secara individu gitu kan, berani bertampil. Apa yang harus pengontrolan dirinya yang harus jadi apa ya poinnya gitu? Kenapa sih Coach? Ya jadi kadang kan kalau misalnya kita menghadapi seseorang itu kan, contohnya badannya besar nih. Tentunya kan kalau misalnya kita nggak siap kan kita pasti merasa panik gitu kan, panik atau aduh gimana ini, bisa nggak ini lawan kan gitu. Padahal kan untuk bertarung bukan hanya dari segi kontak fisik, jadi bisa juga adu argumen atau bertarung lewat suara atau bertarung lewat apa kan, bukan hanya lewat fisik kan. Betul, Jadi kita harus siap, dari segi apapun harus siap, bukan hanya dari fisik. Oke Daniel, kamu setuju nggak tuh sama pendapatnya Coach tuh? Kamu kan udah bertarung udah kan ya, berarti ya? Iya. Udah. Nah apa tuh ketika bertarung menghadapi musuh nih, kamu sendiri yang jadi pelajaran buat kamu? Kalau dari saya sendiri yang menjadi pelajaran itu mental itu yang paling pertama menurut saya. Karena kalau misalnya kita dalam segi fisik kuat tapi kita ngelihat lawannya, oh dia lebih cepat dari saya, oh dia lebih ini dari saya, kita akan jadi ciut sendiri, jadi nggak berani sendiri, takut sendiri. Tapi kalau misalnya kita mentalnya kuat dan fisik kita juga bisa memadai, kita pasti bisa kok. Kita bisa mengalahkan lawannya seberapa besar atau seberapa ini pun gitu. Kamu pernah nggak ketika menghadapi lawan untuk bertarung, persiapannya berapa lama? Kalau ngadepin lawan bertarung itu persiapannya mungkin ada beberapa minggu lah. Ada beberapa minggu, nggak, kalau di sini sparring itu nggak terlalu nggak terlalu sering, jadi sekali seminggu biasanya. Oke, berarti memang kalau untuk latihan atau untuk tarung sendiri ya Coach, kita nggak petantang petenteng yuk lah dong gitu, enggak ya, kecuali ketika latihan memang butuh persiapan ya Coach ya? Ya persiapan dan pertimbangan yang matang. Gimana tuh pertimbangan yang matang tuh apa Coach? Ini ceritanya kita mau bertarung di antar perguruan atau di luar nih? Di antar perguruan dan nanti kita coba keluar contohnya. Mau di luar. Kalau di luar gimana tuh? Kalau di luar kan kita tidak tahu lawannya seperti apa, ya kan? Iya, karena nggak pernah ketemu ya lawan Iya. baru. Jadi kalau misalnya posisinya kemampuan kita lebih rendah ini kan dari yang lawan kita, contohnya dia udah lebih ahli, nggak mungkin dong kita langsung maju dengan kemampuan yang kita miliki kan? Betul. Perlu pertimbangan juga. Nah, gitu dia. Oh gitu, kecuali kalau sparring sesama satu perguruan kayak Daniel ya. Iya. Karena kita udah biasa lihat gerakannya dia, caranya dia ya, karena satu perguruan. Itu lebih memudahkan nggak sih buat Daniel kalau bertarung seperti itu? Sama sekali tidak. Oh, enggak Karena ya, kalau ternyata. misalnya kita Wah. bisa ngelihat, misalnya kita udah bisa ngebaca nih, biasanya mereka nggak bisa diprediksi. Oh gitu. Biasanya mereka bakal cobain langsung dari bawah lah. Kita misalnya nge-expect-nya dari, oh mereka kayaknya bakal nyerang nih dari depan, nendang ke kanan saya misalnya. Terus tiba-tiba mereka langsung pukul dari bawah ya. Kita kan nggak bisa ekspektasi gitu. Jadi kita sama meskipun di luar ataupun di dalam itu sama aja. Bedanya kita tuh kalau di dalam sudah tahu lawannya siapa. Oke. Sudah tahu orangnya segimana. Tapi kalau di luar kita nggak tahu lawannya kayak gimana, sebesar apa gitu. Itu ya benar juga ya. Jadi kalau di dalam walaupun kita sering biasa ngelihat si A, nggak tahu ya dia lawan kita, tapi ketika bertarung
kemampuan atau jurusnya tadi tetap harus kita waspadai ya. Iya. Gini, Daniel kan masih sekolah juga, masih berkegiatan juga latihan kungfu. Untuk menurut kamu ketika belajar nih di sekolah, kemampuan akademis berpengaruh nggak sih setelah 1 tahun belajar kungfu gitu? Kalau kemampuan akademis menurut saya berpengaruh ya ke kita cara ini kungfu gitu. Karena kalau misalnya kita nggak ada kemampuan akademisnya, kemungkinan kita tuh kalau misalnya menyerang nggak tahu. Misalnya kita belajar IPA nih, belajar IPA di sekolah, kita jadi tahu oh titik-titik vitalnya di musuh itu di mana sih, titik-titik vitalnya manusia itu di mana sih gitu. Benar ya Coach. Oke. Iya, dan kalau misalnya kita di kungfu atau di fight itu kita bisa mengimplementasikan itulah. Jadi kita tahu titik vitalnya, oh titik vitalnya di kaki, kita serang tulang keringnya gitu. Oh gitu, ya jadi ternyata itu tadi tuh ya, coba ternyata ada juga korelasinya ya sama ilmu akademisi juga ya, akademik ya, untuk ketika kita mempraktekkan kungfu. Gini, Coach, coba aku pengen lihat deh sama Daniel kalau untuk tarung, yang paling simpel tuh kayak gimana? Misalnya kayak tadi contohin lawan sama musuh jurusnya ketika Daniel nangkis, Coach nendang gitu kayak gimana? Boleh nggak sih Coach? Yang simpel aja Coach. Oh, boleh. Coba, yuk kita kasih lihat ya, gimana Coach? Nah, coba pasang kuda-kudanya. Wah. Nah, ini kan mau fight nih. Ini mau fight, oke. Nah, udah. Contohnya ibaratnya serang lawannya mau nyerang atas nih, atas. Berarti kita persiapan untuk menangkis. Oke. Pakai tangan. Oke, coba serang. Nah, ini kan udah dapat. Oh, Udah dapat, baru kita tinggal serang balik. kakinya kena. Woi, ini kalau dia serang atas. Ya, tapi itu karena gerak lambat. Ya kalau gerak, dapat dua. ya, kalau gerak cepatnya langsung cepat. Oke, kalau tadi bawah gimana Coach? Kalau dari bawah, Ah. contohnya dia mau nyabit nih. Mm. Ya kita tinggal lompat. Oke, sabit. Baru kita tendang balik dianya. Oke. Kamu awalnya belajar itu juga? Iya, belajar cara menyabit, cara menendang itu dipelajari semua di sini. Nah, kalau yang rumit menurut Daniel tuh gerakan yang kayak gimana? Boleh kasih lihat nggak? Kalau menurut saya yang rumit itu Salto. kayak Nanti biar dibenerin sama Coach nih, kayak gini yang benar gitu. kalau saya sendiri sabit ya, sabit memutar. Contohnya kayak gimana? Boleh aku kasih lihat nggak? Coba Coach. Iya, saya masih belajar cara sabit fullnya gimana. Oh, kenapa sih Coach biasanya kayak tadi bilang nyabitnya full gitu masih sulit? Kendalanya apa biasanya? Tergantung orangnya sih. Kadang dari tenaganya yang kurang, terus badan yang terlalu berat, kurang latihan. Oke. Iya. Banyak faktor yang mempengaruhinya. Banyak faktor yang mempengaruhi ya. Jadi tetap balik lagi. Terus kalau kayak tadi aku pengen lihat pedang deh. Kalau pedang, ya anggaplah pakai pedang gitu. Yang jurus yang memang paling simpel lah untuk aku pelajarin tuh kayak gimana Coach dan juga Daniel? Jurus pedang. Iya, jurus pedang tuh. Karena kan tadi di perguruan tinggi ini ada jurus pedangnya juga kan? Ada. Gimana tuh Coach? Mau dipraktekin gitu? Boleh dong, Oh, dipraktekin. yaudah. Ambil Coba pedangnya. pinjam pedangnya. Pedang. Wah, ini jadi pendekar sama Srikani lagi latihan. Kita mau main pedang-pedangan ya. Wah, mau jurus pedang. Coach gimana? Mumpung ada Coach Doni tuh. Waduh, 2 ya, 2. Berarti ayo jadi juri aja, nggak ikutan. Gimana Coach? Ya, jadi kita kan belajarnya pakai pedang kayu. Kenapa? Karena kan masih belajar. Daniel coba mundur dikit. Iya. Masih Oke. belajar kan? Jadi sebenarnya ini masih dasar sih untuk pedangnya, belum tingkat lanjut. Oke. Oh, ini berarti untuk dasar pemula pedangnya seperti ini masih ya, Iya. karena untuk latihan. Jadi kita akan praktekkan coba untuk persiapan untuk menyerang ya. Persiap untuk menyerang, siap. Oke. Tentunya dengan kuda-kuda dulu dong. Kuda-kuda. Coba pakai kuda-kudanya. Kuda-kuda fight. Oh ya. Nah, ini persiapannya untuk menyerang lawan. Jadi untuk cara nyerangnya banyak ya. Bisa seperti ini, bisa menebas langsung Set. begini. Waduh, Bisa bye-bye. langsung menusuk kan? Oke. Tusuk. Nah, jadi banyak. Oh, coba Daniel, tuh Coach sudah ngajarin. Coba serang. Nah, Oke, tepuk tangan dong. Dan ini kamu sudah menguasai belum kalau jurus pedang, Daniel? Jurus pedang saya tidak bisa dibilang menguasai, tapi saya cukup paham lah. Cukup paham tentang jurus pedangnya dari nomor 1 sampai 20 saya cukup paham. Oke, Coach kalau untuk di kungfu sendiri memang alat yang kita pakai itu hanya pedang aja atau ada lagi untuk selain memang tangan kosong? ya jadi
di kungfu itu kan ada jurus tangan kosong, ada jurus pakai alat. Jadi setiap sabuk itu, setiap tingkatan, dia punya jurus masing-masing. Nah, jadi tingkat 1 itu belajarnya jurus tangan kosong namanya jurus dasar. Jurus tangan kosong. Jurus dasar. Jurus dasar. Terus kalau alatnya jurus pedang, itu tingkat 1. Kalau tingkat 2, pernapasan, melatih pernapasan. Kalau pakai alatnya dia pakai toya. Oke, ya aku tahu Tongkat, tuh. kayak tongkat itu. Toya. Terus untuk tingkat 3, jurusnya, jurus yang tangan kosongnya kembang namanya, kembang 1. Kembang itu apa tuh, coach? Maksudnya? Itu nama jurusnya. Oh, nama jurusnya kembang satu. Tapi aku pikir pakai alat peraganya kembang enggak ya? Enggak, Oh. alatnya ada lagi double stick. Double Untuk stick. yang tingkat Oh, 3. cih. Iya, yang 2. Wah, ini untuk penggunaan atau cara memegang pedangnya sendiri, coach. Ini kan coach pakai tangan kanan. Daniel juga tangan kanan. Kanan. Sebenarnya mempengaruhi nggak sih buat yang tangan kiri gitu? Ya enggak sih kan, ada juga yang kidal kan. Ada yang kidal, Iya, tetap bisa. tergantung Nggak, dia. oh, jadi nggak mempengaruhi kekuatan ototnya sendiri gitu? Enggak, tergantung enaknya dia pakai tangan apa. Tapi kebanyakan sih tangan kanan kan. Biar tenaganya kan lebih kuat yang kanan. Oke, nah ayo, jadi buat yang mau latihan juga boleh lah ya. Karena Iya. ini kan siapapun tadi, bahkan ada di usia 4 tahun. Iya, Yang usianya mungkin udah lanjut juga bisa, tapi memang gerakannya memang disesuaikan. Disesuaikan, ya. Ya coach ya. Coach, nanti ke depannya teman-teman ini akan seperti apa nih coach? Baik itu latihan, apa ada turnamen ke depannya? Ya, jadi kedepannya yang pertama harapannya sih untuk dirinya dulu, diri sendiri bisa lebih baik dari sebelumnya kan. Mulai dari kemampuan fisik, mental, baik itu akademis, kedisiplinan. Nah, setelah itu nanti baru kita akan masuk ke olahraga tingkat nasional. Olahraga Jadi tingkat untuk ikut nasional. kejuaraan. Oke, nah Ya. Daniel udah ikut tingkat kejuaraan apa dan ke depannya nanti mau seperti apa nih? Nah, kalau untuk kejuaraan saya mungkin belum ikut, tapi saya ikut kenaikan sabuk setiap sekali setahun. Kenaikan sabuk setiap sekali Sekali setahun. setahun. Kalau gagal, ngulang lagi atau gimana? Kalau nggak naik sabuk tetap ngulang lagi. Oh, ngulang dari. Iya. Dan itu kalau untuk ngulang berapa lama waktunya? 1 tahun. 1 tahun lagi Karena belajar. sekali setahun. naik Pantesan sabuknya. jadi sabar ya. Karena untuk naik sabuk. Tapi ingat kalau udah naik sabuk jangan petantang petenteng ya, luar biasa. Coach Doni, terima kasih. Semoga makin sukses ya, makin sabar juga ngajarin adik. Ingat ya, dia nggak marah, suaranya aja ngebas. Iya. Daniel juga sukses ya. Iya. Nanti kita akan lihat jurus-jurus baru apalagi yang Daniel kuasai ya. Terima kasih ya, Iya. kita tutup dulu. Jadi pemirsa apapun itu, kayak Daniel bilang dan Coach Doni juga bilang, yuk kita gerak olahraga, baik tadi membentuk mental, otot, disiplin, banyak banget. Ini juga buat diri sendiri ya. Nanti kita udah mulai olahraga lagi. Terima kasih untuk bincang di dunia olahraga. Kita ketemu di episode selanjutnya. Saya Nitra pamit. Sampai jumpa. Dah, Coach.